Di antara riwayat-riwayat berkaitan dengan keutamaan menangisi Al-Imam Al-Husain yang merupakan salah satu kita menghadiri majelis-majelis Asyura, menghadiri majelis-majelis kedukaan kita kepada Al-Imam Al-Husain adalah riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam. Setiap mukmin yang mengeluarkan air mata dari kedua matanya karena liqatlil Husain dam'atan, bahkan satu tetes air mata yang mengalir ke pipinya, maka Allah Subhanahu wa taala bawwa'ahu Allahu biha fil jannah, Allah akan menyiapkan surga baginya, ghurafan, yaitu berupa kamar-kamar, yaskunuha ahqaba, yang dia akan ditempatinya secara berkelompok-kelompok. Di dalam sebuah riwayat bahwa tidak diperbolehkan kita menangis yang berlebihan ketika kita mengalami suatu kegundahan, kesedihan apapun yang menimpa kita, ma khalal buka 'ala Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kecuali kita menangisi kedukaan kepada Al-Imam Husain alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safinah TV rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kita sedang memasuki bulan penuh dengan kedukaan, bulan di mana Al-Imam Al-Husain dan keluarganya beserta para sahabatnya yang mulia merengguh kesyahidan di padang Karbala. Pengikut-pengikut Ahlul Bait di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia, ketika memasuki bulan Muharram selalu setiap tahunnya mengadakan peringatan malam-malam di hari-hari, terutama di tanggal 1 sampai puncaknya yaitu Asyura pada tanggal 10, selalu memperingati peristiwa teragung dalam sejarah, peristiwa yang menimpa Al-Imam Al-Husain dan Ahlul Baitnya serta para sahabatnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang suatu mungkin muncul pertanyaan, mengapa kita setiap tahun selalu memperingati di malam-malam Muharram, terutama tanggal 1 sampai puncaknya pada tanggal ke-10, ketika kita memperingati Asyura, ketika kita dalam berbagai majelis kedukaan, majelis-majelis yang berbicara tentang sejarah Al-Imam Al-Husain, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam peristiwa Karbala. Sebelum kita memasuki pembahasan inti tentang jawaban atas pertanyaan di atas tersebut, sebagai mukaddimah kita mengetahui bahwa semua peristiwa masa lalu, setiap bangsa, setiap umat, setiap masyarakat pasti memiliki efek-efek dalam perjalanan suatu bangsa dan masyarakat itu sendiri. Artinya setiap peristiwa, ya, pasti jika peristiwa tersebut memiliki manfaat, penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, pastinya akan memiliki efek-efek positif, efek-efek keberkahan yang akan memberikan pengaruh pada suatu bangsa, pada suatu umat, pada manusia itu sendiri. Sementara jika kita melupakannya, merupakan sejarah apa yang telah terjadi, akan menyebabkan kerugian pada suatu bangsa, akan menyebabkan kerugian pada suatu masyarakat atau manusia itu sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa atau masyarakat memiliki pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit, baik secara materi maupun maknawi. Seperti hilangnya manusia-manusia agung, manusia-manusia sempurna. Pengorbanan
apa yang mereka persembahkan dalam jiwa dan raganya, berbagai kesulitan yang mereka lalui, semua merupakan pelajaran-pelajaran yang harus diikuti oleh generasi selanjutnya. Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa agung atau peristiwa-peristiwa besar memiliki pelajaran-pelajaran di mana manusia harus mengambil iktibar, harus mengambil pelajaran, dan ini merupakan investasi besar bagi suatu bangsa dan bahkan bagi semua manusia. Tidak membedakan agama, tidak membedakan apapun. Dia bisa menjadi mercusuar, menjadi contoh teladan bagi generasi selanjutnya. Dan di antara peristiwa agung tersebut adalah peristiwa Karbala. Peristiwa tragedi Karbala memiliki dimensi pelajaran-pelajaran penting bagi suatu bangsa, bagi masyarakat, bagi setiap umat, bahkan bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Peristiwa Karbala adalah salah satu peristiwa yang penuh dengan biaya. Artinya ketika kita ingin menjadi investasi di masa depan, maka perlu biaya yang dikeluarkan. Peristiwa Karbala, tragedi Karbala menggunakan biaya yang begitu besar dengan mengorbankan kesyahidan Al-Imam Al-Husain alaihissalam, mengorbankan manusia sempurna bersama dengan para ahlul baitnya dan para sahabat-sahabatnya. Merayakan peristiwa Karbala tentunya tidak hanya sebatas di bulan Muharram saja, sebagaimana dalam ungkapan bahwa kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala, setiap hari adalah Asyura, setiap hari adalah Karbala. Artinya kita menjadikan landasan peristiwa tragedi Karbala ini adalah suatu contoh teladan bagi kita yang akan memiliki pengaruh-pengaruh positif dalam kehidupan kita. Dan tentunya dengan mengadakan peringatan-peringatan semacam ini mulai tanggal 1 Muharram dan pada puncaknya pada tanggal 10 Muharram, tentunya kenapa kita memperingati peringatan-peringatan tersebut di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita hadir dalam majelis-majelis duka Karbala, kita memperingati peristiwa tragedi Karbala, pastinya memiliki berbagai pelajaran-pelajaran penting yang tidak akan mungkin bagi kita untuk mengetahui secara keseluruhan apa yang terjadi di Karbala. Kita mungkin hanya bisa sedikit mengetahui apa yang terjadi dalam tragedi Karbala tersebut. Kenapa kita menghadiri majelis-majelis memperingati majelis-majelis kedukaan bagi Al-Imam Al-Husain dan keluarganya. Pemirsa Safina TV rahimakumullah, ada sekitar 4 poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kenapa kita harus memperingati setiap tahun tragedi Karbala dari mulai tanggal 1 sampai tanggal dengan 10 Muharram. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, bahwa ketika kita memperingati majelis-majelis kedukaan, majelis-majelis yang bercerita tentang tragedi Karbala dan pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa jadikan di dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam al-Ma'sumin. Jadi mungkin pertanyaan besar, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan peristiwa di mana akan terjadi pembunuhan kepada cucunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan hal tersebut apa tidak? Ini pertanyaan yang muncul bagi mereka yang belum mengetahui. Bahkan di dalam riwayat-riwayat, tidak hanya di dalam riwayat-riwayat Syiah, bahkan riwayat-riwayat di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengutip bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga, artinya dalam tanda kutip, memperingati, menangisi apa yang akan terjadi pada cucunya Al-Imam Husain alaihissalam. Saya akan menyebutkan beberapa riwayat, 1 atau 2 riwayat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis
Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada halaman 85 yang sanadnya dari Abdullah bin Najah dari ayah annahu sara ma'a Ali alaihi salam. Jadi diceritakan bahwa dia berjalan bersama Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika sampai di Nainawa, yaitu di negara Irak sekarang, wa huwa muntaliqun ila Siffin, pada perjalanan menuju perang Siffin, nada, kemudian memanggil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sabran Aba Abdillah, bersabarlah engkau wahai Abu Abdillah, wahai Al-Husain, sabran Aba Abdillah bisyattil Furat, bersabarlah engkau wahai Abu Abdillah, wahai Al-Imam Al-Husain, di pinggiran Al-Furat, yaitu sungai Al-Furat. Qal, rawi mengatakan, qult, aku bertanya, wa madzak, apa itu wahai Amirul Mukminin? Apa yang diceritakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Dakhal ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi dzata yaumin wa ainahu tafidan. Aku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu hari, kemudian kedua mata beliau penuh dengan cucuran air mata. Kemudian aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya Nabi Allah, ma sya'nu ainaika tafidan? Mengapa kedua matamu bercucuran air mata? Qal qama man 'indi Jibril, sebelum ini Jibril telah mendatangi, fahaddatsani, kemudian dia memberitakan kepadaku, anna waladil Husain yuqtalu bisyattil Furat, bahwa putraku Al-Husain akan terbunuh secara zalim di Syattil Furat, yaitu di pinggiran sungai Furat. Ini salah satu apa yang diberitakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menangisi apa yang akan terjadi kepada cucunya. Dan ketika kita mengadakan tragedi Karbala ini, adakan majelis-majelis kedukaan kita kepada Al-Imam Al-Husain, pada intinya kita mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat yang lain dari hadis Ummu Salamah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Rabbah Al-Maliki di dalam salah satu kitabnya Al-Ibdul Farid, bercerita tentang peristiwa tragedi Karbala yang menimpa Al-Imam Al-Husain. Ummu Salamah berkata, kana indi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ma'il Al-Husain, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama Al-Husain. Kemudian Al-Husain mendekat kepada Nabi, aku kemudian mengambil Al-Imam Al-Husain, fabaka fataraktuhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian aku meninggalkannya. Ketika Al-Imam Al-Husain kemudian mendekat kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhadtuhu, aku mengambil Al-Imam Al-Husain, fabaka fataraktuhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian aku meninggalkannya. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuhu ya Muhammad, apakah engkau mencintainya wahai Muhammad? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Qala ama inna ummataka sataqtuluh, ketahuilah bahwa umatmu akan membunuhnya wahai Muhammad. Wa in syi'ta, apabila engkau menginginkannya, araitukal ardh allati yuqtal biha, aku akan memberitahukan, memperlihatkan kepadamu bumi di mana cucumu Al-Husain akan terbunuh. Kemudian fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis terhadap apa yang akan terjadi kepada cucunya. Ini sebagai landasan bahwa kita memperingati peristiwa dalam tragedi Karbala dari tanggal 1 sampai ke 10 adalah karena kita ingin meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar tragedi Karbala, ketika mendengar atas apa yang akan terjadi pada cucunya Al-Imam Husain alaihissalam. Dalam suatu riwayat yang lain, bagaimana Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam menceritakan tentang keadaan ayahnya. Kana abi idza dakhala syahrul Muharram, apabila telah masuk dalam bulan Muharram, ayahku yaitu Al-Imam Musa bin Ja'far alaihissalam la yuradhahikan, sama sekali tidak terlihat tertawa. Wa kanatil ka'abatu taghlibu alaihi,
kedukaan selalu menyelimutinya, kegundahan, kesedihan, hatta yang minhu asyaratu ayyam, sampai berlalu 10 hari. Fa idza kana yaumul ashir kana dzalikal yaum yauma musibatih. Pada hari ke-10 adalah hari musibahnya. Wa husnihi wa bukai, hari kesedihannya dan hari tangisannya. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, ayahku mengatakan, wal yaumul ladzi qutila fihi al-Husain sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari itulah Al-Imam Al-Husain alaihi salam terbunuh secara zalim di padang Karbala. Jadi ini contoh dari Al-Imam Al-Ma'sumin alaihi salam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Shadiq alaihi salam, apabila telah masuk Asyura, kemudian apa yang terjadi? Ishtadda huzn, betul-betul kedukaan menyeliputi Al-Imam Shadiq alaihi salam, wa azuma buka'u, dan begitu tangisannya ya, menjadi-jadi kepada ala musabi jaddihil Husain, karena menangisi apa yang menimpa Al-Imam Al-Husain alaihi salam di hari Asyura. Wan nasu ya'tuna ilaihi min kulli janib, sedangkan para manusia, sahabat-sahabatnya, mendatangi beliau dari segala tempat. Wa makan yu'azzunahu bil Husain, mereka mengucapkan bela sungkawa, bertakziah kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam, wa yaqul, menangisi Al-Imam Al-Husain, wa yanuhuna ala musabil Husain, mereka kemudian menangisi ya kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, semua itu merupakan contoh bagi kita. Kenapa kita memperingati ya malam-malam, di malam 1 Muharram sampai malam ke-10, di hari ke-10, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal ke-10 tiada lain, karena kita mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Imam Al-Ma'sumin alaihi salam dalam riwayat-riwayat yang lain yang begitu banyak. Bagaimana mereka mencontohkan kepada kita bahwa mereka juga menangisi Al-Imam Al-Husain, mengadakan majelis-majelis kedukaan kepada Al-Imam Al-Husain. Yang kedua, kenapa kita memperingati malam-malam Asyura, malam-malam haram pada tanggal 1 sampai ke-10? Karena kita ingin meneladani, ingin menguatkan jiwa perlawanan terhadap kezaliman. Jadi kita menghadiri majelis-majelis kedukaan, baik secara online maupun offline, yang dilakukan di berbagai tempat oleh pengikut-pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Pada intinya kita ingin mencontoh, meneladani apa yang terjadi pada Al-Imam Al-Husain, apa yang terjadi di hari Karbala, yaitu menguatkan jiwa kita di dalam perlawanan terhadap kezaliman. Amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Al-Imam Al-Husain dengan apa yang telah dilakukannya di Karbala adalah contoh dari perlawanan terhadap kezaliman. Jadi salah satu kita memperingati Asyura dan Karbala, mengadakan majelis-majelis itu supaya kita tahu siapa yang berbuat zalim, tirani, siapa yang terzalimi dari orang-orang mustadhafin, dari Al-Imam Al-Husain dan keluarganya serta sahabat-sahabat setia beliau. Kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita dengan mengetahui sosok-sosok tersebut, kita akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah bentuk yang memerintahkan kepada kebenaran. Sebaliknya mereka ada contoh-contoh yang menunjukkan kepada kebatilan. Ya, perkataan Al-Imam Al-Husain menunjukkan bahwa ketika beliau bangkit melawan tirani, melawan kezaliman, dalam sebuah surat yang dikirim oleh beliau kepada Muhammad Al-Hanafiyah, saudaranya, di antara petikan dari surat itu adalah kata Al-Imam Al-Husain, wa inni lam akhruj asyira wala batira wala mufsida wala zaliman. Aku tidak keluar di dalam menghadapi para musuh ya dengan keinginan, karena lupa daratan, keinginan materi, naudzubillah, karena mengingkari kenikmatan, karena ingin berbuat kerusakan di atas muka bumi, karena berbuat zalim. Aku tidak keluar untuk hal itu. Wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi. Kata Al-Imam Al-Husain bahwa aku keluar menghadapi musuh adalah untuk li talabil islahi ummati jaddi sallallahu alaihi wasallam,
untuk memperbaiki umat kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah keluar dari jalur yang sebenarnya dari agama ini. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ketika banyak kemungkaran, ketika kebenaran diinjak-injak oleh tirani, oleh kezaliman, maka Al-Imamul Husain alaihissalam, ya, di dalam salah satu perkataan beliau adalah, aku sebenarnya ingin amar ma'ruf nahi munkar, ingin memerintahkan kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Wa asir, dan pada hakikatnya aku ingin berjalan di sirati jaddi wa abi Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan jalannya kakekku Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayahku Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Al-Imam Al-Khomeini ketika mensifati, ketika kita menghadiri majelis-majelis kedukaan seperti ini, apa kata beliau? Dengan tibanya bulan Muharram, bulan gelora, bulan hamasah Husainiyah, hamasah keberanian, gelora keberanian, pengorbanan, al-fida telah dimulai, kata beliau. Bulan di mana darah mengalahkan pedang. Mungkin orang mempersepsikan, mungkin orang mengatakan bahwa Al-Imam Husain dengan kesyahidannya ketika kalah sudah selesai. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain di Karbala karena kalah kemudian selesai. Orang tidak melihat bahwa kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika dia akan memberikan inspirasi, ketika dia memberikan investasi besar kepada umat-umat yang setelahnya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khomeini dalam perkataannya, bahwa darah mengalahkan pedang. Cucuran darah yang terjadi di Karbala itu mengalahkan pedang-pedang yang membunuh mereka. Justru sampai saat ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain sebagai simbol kemenangan yang hakiki, ya, telah memberikan inspirasi besar tidak hanya kepada pengikut Ahlul Bait, tetapi juga kepada kemanusiaan, kepada siapapun yang berjalan ketika menantang tirani, menantang kezaliman. Bulan di mana, kata Al-Imam Al-Khomeini dalam lanjutan perkataan beliau, di mana kekuatan hak kebenaran mengalahkan kebatilan. Dalam perkataan yang lain, beliau mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, pemirsa Safinah TV rahimakumullah, bahwa majlis azan, majlis kedukaan, kata beliau, bukan hanya mengharap pahala, tetapi yang harus diingat, karena tangisan, kesedihan kepada Al-Imam Husain, bukan hanya kita mengharap pahala dari ketika kita menangis menghadiri majelis Asyura, tetapi apa kata beliau? Tetapi tujuan utama adalah bagaimana kita memahami apa yang dilakukan Al-Imam Husain, yaitu persoalan politik, yaitu persoalan melawan tirani, melawan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian sebagaimana yang telah dilakukan oleh para al-imam al-ma'sumin alaihissalam. Jadi pemirsa Safinah TV, yang kedua adalah melalui acara-acara kedukaan. Kenapa kita memperingati Asyura, memperingati malam-malam kesyahidan Al-Imam Husain alaihissalam, di hari-harinya juga kita memperingati kesyahidan Al-Imam Husain, supaya kita kuat dalam jiwa kita menantang kezaliman, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bercerita, dalam satu riwayat, nazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Husain, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Al-Imam Husain bin Ali, wa huwa muqbilun, yang sedang menuju kepada beliau. Fa ajlasahu fi hijri, kemudian Rasul mendudukkan beliau di pangkuannya. Wa qala, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabud abadan. Jadi apa yang menimpa, pembunuhan, kesyahidan yang menimpa Al-Husain, hararatan, akan memberikan gelora keberanian lawan tirani fi qulubil mu'minin, pada hati setiap kaum mukminin, la tabrudu abadan, selamanya tidak akan pernah padam. Di kehangatan, gelora pada setiap jiwa kaum mukminin akan selalu ada pada peristiwa yang terjadi pada Al-Imam Husain. Jadi ikhwan, akhwat sekalian, kita memperingati peristiwa, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, pada hakikatnya supaya kita bisa meneladani dari sisi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menghadiri majelis-majelis Asyura, menghadiri majelis-majelis di malam-malam atau hari-harinya dari tanggal 1 sampai 10, supaya kita memperoleh spiritualitas, memperoleh ma'nawiyah,
Dan tentunya kita dalam setiap momen-momen baik secara online maupun offline yang kita dengarkan dari khutbah, dari penceramah-penceramah, pada hakikatnya kita mengambil ilmu-ilmu yang begitu banyak dalam keagamaan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kita menghadiri majelis Asyura, menghadiri majelis-majelis kedukaan adalah yang pertama adalah untuk tasfiyatun nafs, penyucian diri kita. Sejauh mana hubungan batin kita kepada para imam al-ma'sumin alaihissalam itu betul-betul ketika kuat hubungan kita akan mencerminkan apa yang telah dilakukan oleh mereka para al-aimah al-ma'sumin alaihissalam dalam kehidupan mereka menjadi teladan bagi kita untuk mencontoh tersebut. Perilaku-perilaku semacam ini akan menjernihkan hati dan jiwa kita. Kemudian tentunya menghadiri majelis-majelis kedukaan akan memberikan pencerahan ilmu-ilmu ya, kepada para hadirin, tidak hanya dalam sejarah berkenaan dengan tragedi Karbala, tetapi paling penting adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, ilmu-ilmu yang kita bisa peroleh dari asatid yang ada dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam hukum-hukum agama yang lain. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Imam Al-Baqir alaihissalam, beliau mengatakan ijtami'u wa tadhaqaru tahuffu bikumul malaa'ikah. Ya, berkumpullah kalian, salinglah kalian melakukan diskusi keilmuan dan lain sebagainya, maka para malaikat akan meliputi kalian. Rahimallahu man ahya amrona. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka yang telah menghidupkan perkara-perkara kami. Dari Abu Abdullah Al-Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, qala li Fudail, mengatakan kepada Fudail, tajlisun wa tuhaditsun, apakah kalian duduk dan berbicara tentang hadis-hadis kami, riwayat kita? Qala na'am, ju'iltu fidak, wahai jiwaku yang sebagai tebusanmu wahai Abu Abdullah Al-Imam Shadiq. Na'am, iya. Qal inna tilkal majalis fidwa, majlis-majlis seperti itu yang aku sangat menyukainya. Fa'ahyu amrona, maka hidupkanlah perkara-perkara kami. Ya Fudail, wahai Fudail, kata Al-Imam Shadiq, farahimallahu man ahya amrona, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka yang menghidupkan perkara-perkara kami. Adil Harawi, diriwayatkan dari perawi Al-Harawi, qala, beliau mengatakan, sami'tu Abul Hasan Ali ibn Musa Ridha alaihissalam, aku mendengar Al-Imam Ali bin Musa bin Ridha alaihissalam mengatakan, rahimallahu abdan ahya amrona, sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada hamba yang menghidupkan perkara kami. Fakultulah, kemudian aku bertanya kepada Al-Imam Ar-Ridha, kaifa yuhya amrukum, bagaimana perkara kalian itu dihidupkan wahai putra Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas, yaitu mempelajari ilmu-ilmu kami dan mengajarkan kepada manusia. Fa innan nas, sesungguhnya manusia law alimu mahasina kalamin ala tabauna, jika mereka mengetahui tentang kebaikan pembicaraan kami, lattabauna, niscaya mereka akan mengikuti kami, mengikuti Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara kita menghadiri majelis-majelis kedukaan kepada Al-Imam Husain adalah supaya kita menang kembali, kita mengetahui bagaimana keutamaan menangis kepada Al-Imam Husain dalam berbagai riwayat. Di antara riwayat-riwayat berkaitan dengan keutamaan menangisi Al-Imam Husain yang merupakan salah satu kita menghadiri majelis-majelis Asyura, menghadiri majelis-majelis kedukaan kita kepada Al-Imam Husain adalah riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam. Setiap mukmin yang mengeluarkan air mata dari kedua matanya karena liqatlil Husain dam'atan, bahkan satu tetes air mata yang mengalir ke pipinya, maka Allah Subhanahu wa taala bawwa'ahu Allahu biha fil jannah, Allah akan menyiapkan surga baginya, ghurafan, yaitu berupa kamar-kamar, yaskunuha ahqaba, yang dia akan ditempatinya secara berkelompok-kelompok. Di dalam sebuah riwayat bahwa tidak diperbolehkan kita menangis yang berlebihan ketika kita mengalami suatu kegundahan, kesedihan apapun yang menimpa kita. Ma khalal buka 'ala Husain bin Ali bin Abi Thalib,
alaihissalam, kecuali kita menangisi kedukaan kepada Al-Imam Husain alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Al-Imam Shadiq alaihissalam, barang siapa yang menyebutkan Al-Imam Husain alaihissalam kemudian keluar dari kedua matanya air mata bahkan seukuran dari sayap lalat, miqdara janah dzubabin, kana thawabu Allah, maka pahalanya bagi Allah Subhanahu wa taala, walam yarda lahu bidunil jannah, Allah tidak akan rela kecuali menyiapkan surga baginya. Kemudian di dalam riwayat dari Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, beliau mengatakan, man tadzakkara musabana, barang siapa yang menyebutkan apa yang menimpa kami kemudian menangis terhadap apa yang telah menimpa kepada kami, kana ma'ana fi darajatina yaumal qiyamah, maka bersama kami dalam derajat kami pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyebutkan apa yang menimpa kepada kami dari Al-Imam Al-Husain kemudian dia menangis, kemudian tidak hanya dirinya menangis, ketika dia menyebutkan kepada orang lain menyebabkan orang lain menangis, maka lam tabki ainuhu yauma tabkil uyun, pada hari kiamat kelak ketika mata-mata yang lain menangis, ya, maka dia tidak akan menangis. Dan barang siapa yang duduk dalam satu majlis, yuhya fihi amruna, di mana majlis tersebut dihidupkan perkara kami, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan pernah mati pada saat ketika hati-hati yang lain telah mati. Ya. Jadi kita menghadiri majlis Asyura, menghadiri majelis-majelis kedukaan kepada Al-Imam Husain, salah satunya adalah karena kita dengan menangisi Al-Imam Husain akan mendapatkan suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah Zahra, ya Fatimah, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, semua mata pada hari kiamat akan menangis, illa ainun bakat ala musabil Husain, kecuali mata yang menangisi kepada Al-Imam Husain alaihissalam, fa innaha dhahikatun mustabsyirah bina'imil jannah, karena kenapa? Karena nanti pada hari kiamat orang yang di dunianya menangisi Al-Imam Husain akan mendapatkan suatu kenikmatan, yaitu kenikmatan surga dengan mata mereka yang penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan tawa. Pemirsa Safinah TV rahimakumullah, mudah-mudahan dari pemaparan tersebut ketika kita menghadiri majelis kedukaan, kita lebih bersemangat lagi, penuh dengan keikhlasan. Tujuan kita menghadiri majelis kedukaan kepada Al-Imam Husain, salah satunya sebagaimana yang telah kita paparkan tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.